Anda mendengarkan NH World Japan siaran bahasa Indonesia. Berita dan program kami dapat didengarkan melalui gelombang pendek, satelit, dan internet. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui jaringan KBR serta radio-radio FM lainnya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara di jaringan El Shinta mulai pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang berada di Jepang, dengarkan siaran kami di saluran domestik NHK Radio 2 dari Senin hingga Jumat pukul 22.40 sampai dengan 22.50 waktu Jepang. Informasi selengkapnya di situs web kami nhk.jp/Indonesia. Tetaplah bersama kami. Berita NHK World Japan, Jumat 12 Februari 2021 bersama saya Husni Tamrin. Ketua Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Mori Yoshiro, menyampaikan pengunduran dirinya setelah membuat komentar yang bersifat seksisme. Mori menghadiri pertemuan bersama Dewan Eksekutif Komite itu serta Dewan Penasehat pada hari Jumat. Ia mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan ketua mulai hari Jumat. Menurutnya yang paling penting adalah Olimpiade Tokyo digelar pada bulan Juli dan ia yakin dirinya tidak boleh mengganggu upaya-upaya persiapan ajang itu. Pekan lalu Mori mengatakan pertemuan dewan yang dihadiri wanita perlu waktu lama karena mereka terlalu banyak bicara. Komentar itu dikritik keras di Jepang dan di penjuru dunia. Mori mencabut pernyataan itu dan meminta maaf. Mantan Ketua Liga Sepak Bola Profesional Jepang, Kawabuchi Saburo, diberitakan diminta Mori dan pihak-pihak lain agar menjadi ketua baru komite itu. Kawabuchi pada Kamis menunjukkan keinginannya untuk menjadi ketua. Namun sumber-sumber mengatakan Kawabuchi kini mempertimbangkan tidak menerima tawaran itu. Sejumlah anggota Dewan Eksekutif dan Komite Olimpiade Internasional menyatakan bahwa proses pemilihan pengganti Mori harus transparan. Pemerintah Metropolitan Tokyo melaporkan 307 kasus baru virus corona di ibu kota pada Jumat. Angka sementara per pukul 3 sore ini menjadikan total kasus yang dipastikan di Tokyo sebanyak 105.765. Angka kasus harian telah berada di bawah 500 selama 6 hari berturut-turut. Sebanyak 102 orang berada dalam kondisi serius di ibu kota. Angka ini turun 1 dibandingkan sehari sebelumnya. Menteri Revitalisasi Ekonomi Nishimura Yasutoshi mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mempertahankan keadaan darurat guna menangani wabah virus corona untuk sementara ini dengan alasan sistem medis yang kewalahan. Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Penasehat pada Jumat, Nishimura mengatakan perlu untuk mempertahankan keadaan darurat yang tengah berlaku di Tokyo, Osaka, dan 8 provinsi lain yang paling terdampak sejak awal Januari. Panel itu bertemu untuk membahas rencana revisi pedoman dasar antivirus corona pemerintah sejalan dengan revisi undang-undang untuk langkah khusus penanggulangan virus corona. Nishimura yang bertanggung jawab atas respons COVID-19 mengatakan, meskipun jumlah penularan baru cenderung berkurang, rumah sakit dan sistem layanan medis masih dalam tekanan. Ia memperingatkan akan penularan klaster yang terjadi khususnya di fasilitas perawatan lansia, dan jumlah penularan tidak berkurang di golongan lansia. Nishimura berjanji untuk terus memantau dengan saksama situasi dengan berbagi data dengan otoritas provinsi seperti status penularan, ketersediaan ranjang rumah sakit, dan pergerakan masyarakat. Setelah pertemuan itu, Ketua Panel Omi Shigeru mengatakan pencabutan keadaan darurat harus dipertimbangkan secara komprehensif mengingat situasi penularan. Ia juga mengatakan pembahasan berpusat pada munculnya virus yang bermutasi. Omi menekankan perlunya mengambil respons yang kuat dalam penyelidikan epidemiologi.
Jepang telah menerima pengiriman pertama vaksin virus corona yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat, Pfizer. Vaksin ini tiba di Bandara Narita dekat Tokyo pada Jumat dengan pesawat dari Belgia. Sebuah panel Kementerian Kesehatan mengadakan pertemuan pada hari yang sama mengenai efikasi dan keamanan vaksin dan telah memberikan izin. Menteri Kesehatan Tamura Norihisa diperkirakan akan secara resmi mengesahkan vaksin itu sebagai vaksin pertama terhadap virus corona di Jepang secepatnya pada Minggu. Pemerintah berencana memberikan vaksinasi perdana terhadap tenaga kesehatan pertengahan pekan depan. Vaksinasi bagi lansia kemungkinan akan dimulai pada April, disusul bagi warga dengan masalah kesehatan dan pekerja di fasilitas layanan lansia. Pfizer akan memasok Jepang dosis yang cukup untuk 72 juta orang dalam kontrak dengan pemerintah Jepang. Saudara, informasi berikut ini terutama ditujukan bagi warga asing yang tinggal di Jepang. Provinsi Fukuoka memiliki saluran siaga yang tersedia 24 jam sehari, 365 hari setahun. Pusat Layanan Medis Internasional Fukuoka menyediakan layanan dalam 19 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nomornya adalah 092 286 9595. Informasi ini tersedia di situs web NSK World Japan serta di media sosial NHK. Anda dapat melakukan tindakan pencegahan infeksi virus corona. Berikut merupakan sejumlah hal yang dapat meningkatkan risiko infeksi. Pertama, pesta yang menyajikan minuman beralkohol, memberikan gelas atau berbagi sumpit. Makan bersama banyak orang atau dalam waktu yang lama akan membuat percikan ludah lebih gampang menyebar karena orang-orang cenderung berbicara dengan suara keras. Dalam percakapan jarak dekat dengan orang yang tidak menggunakan masker juga akan meningkatkan risiko penyebaran percikan ludah. Anda harus berhati-hati di bus dan mobil. Tinggal bersama di ruangan yang kecil membuat orang berbagi tempat dalam waktu yang lama. Risiko infeksi juga lebih tinggi ketika beristirahat dari pekerjaan. Ada laporan orang terinfeksi di ruang tunggu atau ruang ganti karyawan. Bertindaklah demi keselamatan Anda dan orang lain. Saudara, NHK menjawab berbagai pertanyaan dari para pendengar mengenai virus corona baru. Hari ini kami hadirkan bagian ke-6, serial mengenai pandangan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terhadap vaksinasi. Pertanyaan kali ini adalah, berapa lama efek vaksinasi akan bertahan? Direktur Departemen Imunisasi, Vaksin, dan Biologi WHO, Kate O'Brien, menyampaikan komentarnya dalam konferensi pers daring pada 7 Januari 2021. Ia mengatakan uji klinis telah dimulai pada musim semi lalu dan saat ini penggunaan vaksin tersebut masih dalam tahap awal. Ia mengatakan berapa lama imunitas akan bertahan bisa dipelajari dengan terus menelusuri orang-orang yang ikut dalam uji klinis tersebut. Oleh karena itu, WHO belum mengetahui jawaban atas masalah ini. Ia menambahkan bahwa WHO mengharapkan dan memperkirakan imunitasnya akan bertahan lama. Ia mengatakan WHO juga mencermati orang-orang yang pernah terinfeksi COVID-19. Hal itu akan memberikan sejumlah indikasi atas seberapa lama daya tahan imunitas yang terbentuk secara alami dan mungkin juga akan berlaku bagi imunitas yang didapat dari vaksin. Ia menegaskan kembali bahwa terlalu dini untuk menentukan berapa lama imunitas akan bertahan. Informasi tertanggal 26 Januari ini tersedia di situs web dan media sosial NHK World Japan.
Anda tengah mendengarkan Warta Berita NHK World Japan. Pemimpin militer Myanmar meminta pegawai negeri sipil yang bergabung dalam gerakan anti kudeta untuk kembali bekerja. Jenderal senior Min Aung Hlaing menyampaikan pidato di televisi pada Kamis setelah banyak petugas polisi dan pegawai pemerintah menolak bekerja. Min Aung Hlaing mengatakan sejumlah pegawai sipil tidak melaksanakan tugas akibat hasutan dari masyarakat yang jahat. Ia mengatakan orang-orang tersebut diminta untuk berhenti memfokuskan pada perasaan dan kembali melakukan tugas secepatnya demi kepentingan negara dan rakyat. Protes besar-besaran menentang kudeta 1 Februari terus berlangsung di Myanmar selama 6 hari berturut-turut pada Kamis. Demonstrasi terjadi di kota terbesar negara itu, Yangon, serta di ibu kota Naypyidaw dan tempat lainnya. Analis menyebutkan pidato oleh Min Aung Hlaing mengisyaratkan bahwa para pemimpin militer semakin tidak sabar melihat unjuk rasa mulai berdampak pada hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah Cina mengatakan telah melarang BBC World News melakukan siaran di Cina. Administrasi Radio dan Televisi Nasional Cina membuat pernyataan tersebut pada Jumat. Dikatakan bahwa siaran televisi Inggris itu melanggar regulasi, yaitu berita harus benar, serta telah mengganggu kepentingan nasional Cina. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam keputusan tersebut sebagai pembatasan terhadap kebebasan media yang tidak dapat diterima. Ia mengatakan Cina memiliki pembatasan paling parah terhadap kebebasan media dan internet di seluruh dunia. Dan langkah terbaru ini hanya akan merusak reputasi Cina di mata dunia. Keputusan Cina ini muncul setelah serangkaian gerakan di Inggris sebelumnya bulan ini. BBC melaporkan bahwa para wanita Uighur mengalami kekerasan seksual di kamp-kamp edukasi ulang di Cina di kawasan otonomi Xinjiang Uighur. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan laporan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta. Cina juga mengutarakan penentangan kuat terhadap pencabutan izin China Global Television Network oleh Inggris bagi siaran di negara itu. Kementerian Luar Negeri Cina menuduh Inggris meremehkan kebebasan pers sambil mengganggu operasi siaran Cina tersebut. Masyarakat di Cina merayakan Tahun Baru Lunar di tengah pembatasan ketat pemerintah terhadap pergerakan guna membendung penyebaran virus corona. Biasanya hari ini merupakan liburan keluarga besar di negara itu, dengan banyak orang seperti pekerja migran mengunjungi kampung halamannya. Namun tahun ini pemerintah meminta warga untuk tidak melakukan perjalanan karena jumlah penularan meningkat pada bulan Januari. Pemerintah mewajibkan setiap orang yang berencana pulang ke kampung halaman untuk melakukan tes PCR sebelumnya. Sejumlah pemerintah daerah menawarkan uang tunai sebagai insentif bagi warga yang tinggal di rumah. Pemerintah memperkirakan lebih dari 1,1 miliar perjalanan dilakukan selama periode 40 hari termasuk pekan liburan. Angka ini turun sebanyak lebih dari 60% dari 2 tahun sebelumnya. Raksasa teknologi Amerika Serikat Google mengumumkan bahwa beberapa organisasi media Jepang sepakat untuk bergabung dalam portal berita globalnya yang baru. Google News Showcase diluncurkan pada tahun lalu dan perusahaan Amerika Serikat tersebut diperkirakan akan menginvestasikan $1 miliar sebagai biaya berlangganan bagi mitra-mitra media dalam 3 tahun ke depan. Sejauh ini lebih dari 450 organisasi berita termasuk di Eropa dan Amerika Selatan dilaporkan turut ambil bagian. Di antaranya adalah layanan kabel Reuters dan surat kabar terkemuka Prancis Le Monde. Google belum mengumumkan nama-nama organisasi Jepang yang menandatangani kemitraan atau kapan layanan itu akan dimulai. Semakin banyak gerakan untuk memaksa raksasa teknologi informasi seperti Google dan Facebook untuk membayar berita-berita yang muncul di laman atau hasil pencariannya. Dan saudara, sekian Warta Berita.